Sejarah Daulah Mughal. Daulah Mughal merupakan penerus Kesultanan Islam Delhi yang sudah berdiri terlebih dahulu. Daulah Mughal dirintis oleh Zahiruddin Muhammad Babur. Babur merupakan keturunan bangsa Mongol, suatu bangsa yang pernah menghancur-leburkan umat Islam di era Daulah Abbasiyah. Bahkan dari garis ayahnya, Babur tercatat merupakan keturunan salah satu komandan bangsa Mongol Timur Leng dan bahkan masih keturunan pemimpin tertinggi bangsa Mongol, Chenghis Khan, dari garis keturunan ibunya. Tetapi dalam perkembangan berikutnya, banyak bangsa Mongol justru akhirnya masuk Islam. Ayahnya adalah Umar Mirza, penguasa Muslim Farhana. Kepemimpinan Babur sudah diwariskan ayahnya pada saat Babur masih berusia 11 tahun. Dia punya ambisi kuat menguasai wilayah Samarkand, kota terpenting di Asia Tengah saat itu. Dalam usia pertamanya menguasai wilayah tersebut, dia mengalami kekalahan, tetapi untungnya Babur mendapatkan bantuan dari Daulah Syafawi berideologi Islam Syiah. Akhirnya Samarkand bisa dikuasai tahun 1494 Masehi. Dari sinilah pengaruh Syiah akhirnya masuk ke Mughal. Setelah Samarkand, target berikutnya adalah Kabul, ibu kota Afghanistan, lalu ekspansinya dilanjutkan ke wilayah timur yakni India. Kebetulan kala itu India dalam keadaan krisis di bawah kepemimpinan Ibrahim Lodi, dan kedatangan pasukan Babur tersebut dimanfaatkan paman Ibrahim Lodi bernama Alam Khan. Bersama Gubernur Lahore Daulat Khan, mereka meminta bantuan Babur menjatuhkan Ibrahim Lodi di Delhi. Kesempatan tersebut tidak disia-siakan oleh Babur. Pada tahun 1525 Masehi, Punjab langsung dikuasai Babur. Setelah Punjab dikuasai, Babur beserta pasukannya bergerak ke Delhi. Ibrahim Lodi akhirnya berhasil dikalahkan dan meninggal dunia beserta ribuan tentaranya dalam pertempuran dahsyat di Panipat tanggal 21 April tahun 1526 Masehi. Babur tampil sebagai pemenang dan menegakkan pemerintahannya di Delhi sebagai Daulah Mughal. Daulah Mughal telah memberi warna baru bagi peradaban orang-orang India yang sebelumnya identik dengan agama Hindu. Babur memang bukan asli India, namun kehadiran beliau telah membawa India mengalami kemajuan pesat, sekaligus sebagai peletak peradaban Islam baru di India. Sebagai daulah besar, Daulah Mughal mampu membawa Islam di tengah-tengah daratan India. Mughal berjaya mengalami wilayah mayoritas penduduknya beragama Hindu, walaupun Islam adalah minoritas. Zahiruddin Muhammad Babur menjadi penguasa pertama sekaligus pendiri Daulah Mughal. Di era kepemimpinannya, seluruh kebijakan dikerahkan digunakan untuk membangun fondasi pemerintahan. Pada awal kepemimpinannya, Babur masih menghadapi ancaman musuh utamanya dari kalangan Hindu, yang sejak awal tidak suka atas berdirinya Daulah Islam Mughal. Orang-orang Hindu menggalang kekuatan gabungan, namun Babur berhasil mengalahkan mereka dalam suatu pertempuran. Di sisi lain, sisa-sisa kekuatan Daulah Delhi juga masih berusaha bangkit untuk kembali menentang pemerintahan Babur. Dipimpin oleh Muhammad Lodi pada pertemuan di dekat Gogra, Babur dapat mengakhiri perlawanan Lodi tahun 1529 Masehi. Babur menguasai wilayah sangat luas di timur berbatasan dengan Kekaisaran Ming Tiongkok dan di barat berbatasan dengan Daulah Syafawi. Namun, pada tahun 1530 Masehi, Babur tutup usia. Kepemimpinan Daulah Mughal diteruskan putranya bernama Humayun. Dia memimpin Daulah Mughal kurang lebih 26 tahun. Pada awal pemerintahannya, Humayun menghadapi banyak tantangan hingga sempat kehilangan tahta akibat kekalahan dari Syekh Sanjuri dan harus mengasingkan diri. Namun ia berhasil merebut kembali kekuasaan sebelum akhirnya wafat. Setelah itu, Mughal mencapai masa kejayaan pada pemerintahan Akbar Agung 1556 sampai 1605 yang dikenal dengan kebijakan toleransi beragama, pemerintahan yang stabil, serta kemajuan seni dan budaya. Kejayaan ini diteruskan oleh Jahangir dan Syekh Jahan yang dikenal dengan perkembangan seni, sastra, dan arsitektur megah seperti Taj Mahal. Setelah masa aurangsya pada tahun 1658 sampai 1707, wilayah Mughal memang sangat luas. Tetapi setelah ia wafat, kerajaan mulai melemah karena konflik internal, pemberontakan daerah, serta semakin kuatnya pengaruh bangsa Eropa terutama Inggris. Beberapa penguasa berikutnya seperti Bahadur Shah I, Muhammad Shah,
Akbar II hingga Bahadur Shah II hanya memiliki kekuasaan terbatas. Bahadur Shah II menjadi penguasa terakhir Mughal dan lebih bersifat simbolis saja. Setelah pemberontakan India pada tahun 1857, Inggris mengakhiri kekuasaan Mughal dan mengasingkan Bahadur Shah II sehingga berakhirlah dinasti Mughal di India.